Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Syamnur Suhud, dan kali ini saya akan mengerjakan tugas BLS, yaitu mereview buku yang sudah saya baca, yaitu buku ini, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, teman-teman. Cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita, karya Richard Carlson. Nah, sebenarnya buku ini tuh buku luar gitu ya teman-teman, yang diterbitkan dan diterjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka dengan ahli bahasa Siti Gretiani, desain Sampul Supriyanto, dan setting Rian Pradana. Judul aslinya itu Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff, Simple Way to Keep the Little Things from Taking Over Your Life, gitu teman-teman. Yang mana buku ini tuh sedikit tentang penulis, itu Richard Carlson PhD, adalah penulis buku-buku bestseller Don't Sweat the Small Stuff About Money, Don't Sweat the Small Stuff with Your Family, Don't Sweat the Small Stuff at Work, Don't Sweat the Small Stuff for Teens, dan rekan penulis Don't Sweat the Small Stuff in Love. Ia kerap menjadi pembicara tamu di berbagai program televisi dan radio berskala nasional di Amerika Serikat dan mengajarkan filosofi Don't Sweat-nya. Jadi Dr. Richard ini juga seorang konsultan gitu ya, yang menangani beberapa masalah-masalah klien dia, teman-teman. Jadi buku ini tuh mengajarkan kita untuk membentuk perspektif yang lebih positif, sehingga kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan lebih peduli. Hidup kita akan lebih terfokus pada masa kini, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik, dan batin kita akan menjadi lebih tenang gitu. Mungkin di kehidupan kita gitu ya, kita seringkali berhadapan dengan masalah-masalah kecil, seperti ketika kita sedang berkendara lalu kita diserobot, atau ketika sedang mengantri kita diselak gitu kan, atau ketika kita berpendapat tidak ada yang mendengar gitu kan. Nah, mungkin beberapa kali kita sering bereaksi berlebihan pada hal-hal itu, teman-teman. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa strategi yang kita tuh tidak terlalu memfokuskan pada hal-hal itu, teman-teman, agar kita bisa memiliki waktu kepada hal-hal yang benar-benar harus kita fokuskan gitu, teman-teman. Nah, mungkin kita akan langsung saja ke fokus buku yang pertama, teman-teman, yaitu salah satu fokus buku yang saya ambil itu adalah pendengar yang baik, teman-teman. Nah, kita ini sebagai Gen Z gitu kan, yang mungkin memiliki beberapa macam masalah gitu kan, dan terkadang masalahnya itu selalu kita pendam, teman-teman, selalu kita tumpuk gitu kan, kita pendam pada diri kita sendiri gitu. Nah, beberapa cara untuk agar masalah itu bisa sedikit berkurang gitu, teman-teman, adalah dengan kita menceritakan kepada orang lain gitu masalah yang sedang kita hadapi. Walaupun masalah itu tidak langsung ditemukan solusinya gitu ya, tapi setidaknya masalah yang kita hadapi itu berkurang sedikit, teman-teman. Karena apa? Karena kita menceritakannya kepada orang lain. Nah, untuk bisa menemukan orang yang cocok yang bisa mendengarkan kita, saya rasa lebih dahulu untuk kitanya yang menjadi pendengar dari cerita tersebut, teman-teman. Nah, kita menjadi pendengar yang seperti apa? Yaitu menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Jadi pendengar yang baik itu tidak hanya sekedar menunggu giliran kita berbicara, tapi kita benar-benar dengan tulus memperhatikan apa yang lawan bicara kita katakan gitu. Jadi kita benar-benar menghayati, benar-benar fokus mendengarkan gitu. Dan jikalau memang diminta untuk memberikan pendapat atau solusi gitu, baru kita berikan gitu. Karena terkadang orang yang bercerita itu tidak
hanya ingin untuk didengarkan teman-teman. Tidak semuanya ingin diberikan solusi gitu. Mereka hanya ingin didengar gitu. Ketika mereka udah mumet banget nih, udah kayak aduh pusing banget. Nah itu mereka hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya gitu. Nah makanya ketika itu jika tidak diminta solusi, pendapat atau gitu, kita tidak usah untuk menyampaikan pendapat atau solusi kita, teman-teman. Di sini juga dikatakan gitu ya, teman-teman, mendengarkan dengan efektif lebih dari sekedar menghindari melakukan kebiasaan buruk menginterupsi pembicaraan seseorang atau menghentikan kata-katanya. Sebenarnya akan lebih memuaskan bila kita mendengarkan seluruh pikiran seseorang daripada menanti dengan tak sabar giliran kita untuk meresponnya. Dalam beberapa segi, kegagalan kita untuk menjadi pendengar yang baik merupakan cerminan cara hidup kita. Kita sering memperlakukan suatu komunikasi seolah-olah sedang melakukan perlombaan. Jadi yang namanya komunikasi itu kan ada yang berbicara dan ada yang mendengar, teman-teman. Jadi seorang pendengar yang baik tidak hanya membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, tapi juga meningkatkan kualitas hubungan kita. Setiap orang senang berbicara dengan orang yang benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Gitu, teman-teman. Lalu kemudian fokus buku yang kedua, fokus buku yang selanjutnya adalah bersyukurlah saat merasa senang dan bersikaplah tenang saat merasa susah. Tahu gak sih teman-teman, orang yang paling bahagia di dunia ini tidak setiap saat merasa bahagia. Pada kenyataannya, semua orang yang paling bahagia pun kadang-kadang merasakan suasana hati yang buruk, masalah, kekecewaan, dan sakit hati. Seringkali perbedaan antara orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia bukanlah terletak pada seberapa sering mereka memiliki suasana hati yang buruk atau seberapa parah perasaan buruk mereka. Tetapi sebaliknya, pada apa yang mereka perbuat bila mereka sedang berada pada suasana hati yang buruk. Bagaimana mereka berhubungan dengan perasaan mereka yang berubah. Nah, jadi perasaan senang atau sedih itu tergantung pada cara kita menyikapinya, teman-teman. Dan yakinlah bahwa perasaan negatif dan positif itu sebenarnya akan silih berganti, teman-teman. Bila suasana hati Anda sedang buruk, ketimbang melawannya, lebih baik berusaha untuk tenang pada kondisi itu. Lalu kemudian untuk fokus buku selanjutnya adalah anggaplah orang lain tidak bersalah, teman. Jadi ketika kita ketika kita sedang lampu merah berkendara, lalu kemudian ada yang menerobos gitu kan, coba kalian pikirkan bahwa mereka itu coba kalian pikirkan sisi positifnya gitu. Kalian berprasangka baik. Mungkin saja sebenarnya dia itu sedang buru-buru gitu, atau ada anaknya yang sedang menunggunya di rumah sakit gitu. Jadi tidak serta-merta kalian anggap dia itu salah gitu. Dengan mempraktikkan cara ini sedikit banyaknya akan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih damai dalam menjalani hidup, teman-teman. Bagi kebanyakan orang, salah satu aspek yang paling membuat frustasi adalah tidak mampu memahami tingkah laku orang lain. Bila kita tidak frustasi karena tingkah laku orang lain, akan jauh lebih mudah untuk tetap memusatkan perhatian kita pada keindahan hidup, teman-teman. Lalu kemudian untuk fokus buku yang selanjutnya adalah hidup adalah ujian, hidup hanyalah ujian. Mungkin kita sering mendengar gitu kan, hidup itu adalah cobaan. Kalau nggak ada cobaan, namanya bukan hidup gitu. Jadi ketika kita memahami bahwa semua kehidupan kita ini adalah bagi bentuk ujian gitu ya, kita nggak ada lagi tuh kayak pusing-pusing, aduh ini ujiannya berat banget, aduh ini masalahnya pusing banget gitu kan. Bila kita melihat hidup ini dan tantangannya sebagai ujian atau serangkaian ujian, kita mulai melihat tiap masalah yang kita hadapi sebagai kesempatan kita untuk berkembang, kesempatan kita untuk menghadapi tantangan. Entah kita dibanjiri masalah, kewajiban, tugas, atau bahkan hambatan yang tak dapat diatasi, bila kita memandangnya sebagai ujian, kita akan selalu memiliki kesempatan untuk sukses. Dalam artian kita akan mengatasi apa yang menantang. Nah, teman-teman juga tidak perlu merasa kesulitan gitu ya. Karena Allah juga berjanji dalam firman-Nya, Dia tidak akan memberikan ujian kepada manusia di luar kepada batas
kemampuan mereka. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, di setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka di setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi bila kita menyadari, memahami, dan mengerti bahwa semua kehidupan kita ini adalah ujian, kita tidak terlalu memusingkan hal-hal semacam itu, teman-teman. Dan juga mungkin sedikit saran gitu ya dari teman-teman dari saya, ketika kalian itu sudah melalui ujian yang menurut kalian berat gitu ya, ketika ujian kalian itu sudah selesai, sudah terlewati gitu ya, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada diri kalian sendiri, teman-teman. Mungkin bisa dengan ucapan gitu kan, kayak wah gue keren banget gitu ya, udah bisa melewati ini semua gitu. Atau mungkin dengan membeli makanan yang kalian mau gitu, ketika kalian sudah lama gitu kan menahan-nahan duit kalian untuk sesuatu misalkan gitu, bisa kalian gunakan duit kalian untuk membelikan makan atau barang-barang yang kalian inginkan gitu, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengapresiasi diri kalian sendiri, teman-teman gitu. Jangan lupa untuk merasa bangga dan ya memberikan ucapan selamat gitu kepada diri kalian masing-masing. Karena yang tahu kita sudah berusaha sejauh apa, berusaha mati-matian sebagaimanapun, itu diri kita sendiri, teman-teman. Jadi ya apa salahnya untuk kita berbangga kepada diri kita sendiri, teman-teman. Lalu untuk fokus buku selanjutnya adalah pikirkan yang Anda miliki, bukan yang Anda inginkan. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa merasakan kepuasan, teman-teman. Kita selalu menginginkan hal-hal yang baru, selalu menginginkan ini, menginginkan itu. Di sini juga dikatakan, kebahagiaan tak akan pernah kita temui bila kita selalu merindukan sesuatu yang baru. Nah, ada cara untuk menjadi bahagia. Caranya adalah mengubah penekanan pada pikiran kita dari apa yang kita inginkan menjadi apa yang kita miliki. Sebagai contoh yang tertulis pada buku ini adalah, daripada mengharapkan sesuatu yang istimewa dari pasangan kita, lebih baik memikirkan sifat-sifat baik yang dimilikinya. Daripada berharap kita bisa berlibur ke Eropa, lebih baik berpikir betapa nyamannya berada dekat dengan rumah. Bila kita tidak terpaku pada apa yang kita inginkan, tetapi pada apa yang kita miliki, kita akhirnya akan mendapatkan lebih daripada apa yang kita inginkan. Dan juga mungkin teman-teman sudah sering mendengar gitu ya, firman Allah yang berkata, maka bersyukurlah kepadaku, maka aku akan tambah nikmatmu. Jadi bila kita mengubah pemikiran kita gitu kan, dari apa yang kita inginkan, apa yang selalu kita inginkan, menjadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu sedikit banyaknya akan membuat hidup kita itu menjadi lebih tenang, lebih damai, dan sedikit banyaknya kita itu tidak stres, teman-teman, gitu. Ya mungkin cukup sekian gitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena hanya beberapa saja gitu yang saya sampaikan di buku ini. Karena buku ini terdapat 100 cara, cuman 100 strategi gitu ya. Tapi ya dengan gaya tulisan yang ada di buku ini itu mudah dipahami, teman-teman. Jadi ya menurut saya ini sangat worth it gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kehidupan kita ini dengan lebih santai gitu, dengan tidak terburu-buru, tidak terlalu memusingkan hal-hal yang sepele gitulah. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.